buktinya masih bisa berkunjung ke rumah sakit kan. Mungkin mereka tiap hari begitu, tapi baru kali ini aja terekam. Apa bang? Kenapa abang tadi mendukung Bilar sendiri nih? Kan artinya kan Saya tadi. nggak mendukung Bilar, saya justru sama-sama kasar gitu. Kalau orang kasar teriak-teriak wajar aja dicekik atau ditendang kan. Sebagai pakar hukum mungkin melihatnya seperti apa nih bang, Presiden Bilar? Ya buat perempuan juga jangan terlalu kasar. Kalau memang apalagi kalau perempuannya dapat suami yang ganteng ya tahu diri lah gitu. Suaminya lari wanita lain atau selingkuh. Ya kalau perempuan lebih kaya jangan dihina-hina, itu hanya gengsi aja. Mungkin Bilar takut ditinggal sama istrinya yang kaya raya gitu. Dilarang pergi kan, sebenarnya masih ada cinta. Kalau perempuan itu kan ya kalau adegan-adegan selama tidak mukul hanya narik itu biasa lah. Dipukul, ditonjok, dicekek atau Nah itu katanya dibanting, ya, dicekik. kalimatnya kan kasar itu. Anjing-anjing kan. Bagi saya sih anjing itu sebenarnya ungkapan saya. Ada kalimat anjing itu kata sayang yang berlebihan dan rasa cinta yang besar. Itulah damai aja kalian, ngapain? Ntar kalau mau cerai dengan cara-cara yang tidak seperti ini. Bang, artinya kan ini KDRT ada bukti, ada ini. Nah sebagai pakar hukum sendiri bang mungkin melihatnya tentunya ada potensi juga tentunya ya. Si Bilar ini terkena hukum juga nih. Ya susah juga dia tuh, kecuali dia buat cerai. Polisi tuh nggak mau nangani kalau nggak cerai. Jadi daftar, diterima laporan ini, kemudian dia akan proses kalau ada disertai dengan permohonan gugatan cerai di pengadilan agama. Kalau nggak akan selesai. Masa rumah tangga kan bisa damai mereka itu. Kalau abang sendiri melihatnya seperti apa bang? Ingin damai kah atau memang? Enggak lah, buktinya masih bisa berkunjung ke rumah sakit kan. Mungkin mereka tiap hari begitu, tapi baru kali ini aja terekam. Apa bang? Kenapa abang tadi mendukung Bilar sendiri nih? Kan artinya kan saya tadi. nggak mendukung Bilar, saya justru sama-sama kasar gitu. Kalau orang kasar teriak-teriak wajar aja dicekik atau ditendang kan, namanya juga orang. Tinggal yang menendang dan mencekik ini yang kena hukuman kan gitu kan. Yang salah itu kalau ini istrinya diam-diam dihianati kemudian dicekik gitu kan. Kalau istri teriak-teriak juga saya menggonggong, anjing gitu kan. Harusnya gong. Oke, bang, ini gimana nih? Ini ramai nih di sosial media nih, kabarnya saling sindir sendiri nih soal pelakor. Nah, ini gimana sih bang? Bisa jelaskan nih bang? Ya begini, sebenarnya saya mau bicara secara umum, tidak spesifik pada satu orang atau siapa. Menurut saya gaya media sosial orang-orang tertentu dengan membuat sensasi yang menurut saya tidak mencerminkan budaya timur, artinya melanggar norma-norma kepatutan, kesusilaan, dan norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Jadi saya mengatakan, ayo teman-teman kita jauhin orang-orang yang nggak sekolah, orang-orang yang ingin menganggap popularitas heboh dengan cara-cara mempermalukan orang, termasuk tidak hanya orang, saya pun orang dipermalukan. Nah, jadi media sosial itu sebenarnya digunakan untuk kritik sosial yang tidak melanggar norma kesusilaan, bukan untuk berbugil, bukan untuk berpornografi. Kedua, bukan untuk menghujat orang, mempermalukan orang dengan kata wow berani gitu. Enggak gitu. Menantang orang itu enggak benar menurut saya. Nah di sini saya lihat contoh seorang lawyer ya yang biasa berseteru kan, caranya kerjanya konferensi pers mulu, mempermalukan saya, meributkan, kemudian dilawan dengan cara-cara juga seperti itu. Nah, kemudian belakangan ada oknum orang juga mulai menyerang saya dengan cara-cara seperti itu. Nah, yang penting gini, kalau lu ngaku sebagai pelakor, ya udah diam aja. Untung tidak dilaporin pidana. Tapi kalau datang ngomong untuk mencari sensasi, curhat dengan tujuan adalah untuk jangan sampai ada dia berikutnya menyampaikan kepada istri, itu kan bukan penghapusan dosa atau pengampunan, itu namanya orang ngeyel, orang yang nggak punya kepribadian, orang yang harusnya malu. Ini urat malu juga nggak ada. Ini yang terjadi di
dunia media sosial Indonesia saat ini yang menurut saya Menko Info itu harus memblokir akun-akun media sosial orang-orang, dan saya rasa masyarakat udah mulai mengetahui ciri-ciri orang. Karena sebagai manusia normal dengan budaya ketimuran itu ada rasa malu, ada rasa tidak berani melanggar hukum dan melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain. Karena kita bisa dampaknya kena gugatan perdata maupun ancaman undang-undang ITE. Nah, kalau orang-orang ini sudah tidak ada itu rakut, dia hanya nunggu waktu saja bagaimana kapan dia menggunakan jaket orange. Nah, karena ketika dia menghujat menggunakan media sosial dengan menyebutkan nama jelas, kalau hanya nyindir-nyindiran sih nggak masalah. Kalau sudah berani menyebut namanya langsung, kemudian menghujat dengan cara-cara yang melanggar undang-undang, menurut saya itu patut untuk diberi hukuman berat. Nah, ketika ada orang salah, kalau bagi saya kalau ada orang salah atau menghujat saya, kemudian dia minta maaf, saya bilang aja, oke, kalau gitu saya hujat kamu dulu baru saya minta maaf, dan kamu harus maafkan juga kan, pasti nggak mau dong. Nah, oleh karena itu bagi saya orang-orang yang mengecilkan itu sangat makin kecil kita ngelihat gitu. Dan saya ketika saya diam, saya tidak berani atau tidak melawan dengan kalimat sebutan, enggak, justru orang-orang yang ribut dengan saya, menghujat saya, meribut saya, justru orang akan menilai kok berani gitu. Saya ini lawyer loh. Ya kalau macam lawyer sekolah saya, kemudian sudah sekolah tinggi-tinggi, ada yang mengatakan saya bodoh segala macam ya. Menurut saya kamu siapa? Kalau orang yang tidak sekolah mengatakan kita bodoh, gimana itu bingungnya gitu kan? Dan berani ngomong di media sosial. Jadi menurut saya ya masyarakat akan menilai. Kalau di Amerika kenapa agak longgar tentang penghinaan kepala negara atau pemerintah? Karena ya di sana menganggap kalau orang mengatakan orang bodoh atau menghujat orang, justru orang itu yang agak aneh kan, kira-kira seperti itu. Kalau Indonesia ya mudah sekali menjerat atau memenjarakan orang-orang yang terang-terangan menghujat kemudian mencemarkan nama baik seseorang dengan maksud dan niat nyata dan jelas, apalagi kabarnya telah fitnah. Nah, kemudian ada beberapa informasi kemarin, ada kritikan saya terhadap orang yang menurut saya ketika dia tidak mendapatkan sebuah gambar dari saya, dari orang lain, berarti kan bukan dari saya dong. Betul. Kemudian dia menyebarkan, dia bilang dari Farhad, dia mungkin ya kapan tunjukin bukti bahwa itu barang dari gue. Nah, dan kalaupun dapat dari orang itu dapat misalnya dari gue, tujuannya kan bukan berarti begitu lu dapat lu pergi publikasi kemudian fitnah segala macam kan, nggak seperti itu, karena itu kan akan kena satu persoalan baru. Ya kalau lu berani bertanggung jawab, ini bukan Farhad, ini bukan ini, tapi gue, silahkan gitu. Tapi kalau digiring-giring ya, yang namanya undang-undang, siapa yang menyebarkan, mentransmisikan, kemudian mempublikasikan dengan cara-cara untuk mencemarkan nama baik, ya kan dia kena unsurnya.